Assalamualaikum, halo sahabat RSOP, perkenalkan nama saya Dr. Intan Hanifah, dokter umum di RSOP Ciamis. Hari ini saya akan sharing kepada sahabat RSOP semua mengenai demam. Pernah sahabat RSOP mengalami demam? Nah, demam itu merupakan tanda-tanda bahwa tubuh kita sedang tidak baik-baik saja. Salah satu penyakit yang dapat menyebabkan demam yaitu adalah demam tifoid. Demam tifoid itu biasa disebut dengan tipes. Nah, apa yang menyebabkan seseorang bisa terkena tipes? Yaitu dikarenakan karena bakteri Salmonella typhi. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang bisa terkena demam tifoid, yaitu yang pertama adalah hygiene yang tidak baik. Yang kedua yaitu hygiene makan dan minum yang kurang baik. Sebelum makan atau sebelum minum mungkin tidak mencuci tangan, jadi dapat menyebabkan bakteri itu masuk ke dalam tubuh kita. Yang ketiga, ya tentu sanitasi yang kurang baik di lingkungan itu bisa berpengaruh. Yang keempat itu adanya outbreak atau wabah di lingkungan yang bisa menyebabkan demam tifoid atau tipes. Yang kelima itu adalah kondisi yang dinamakan imunodefisiensi atau seseorang yang terkena penyakit yang tubuhnya sudah tidak mampu lagi untuk melawan penyakit itu sendiri atau melawan bakteri itu. Nah, Sobat RSOP, ada pun beberapa keluhan yang dapat terjadi pada seseorang yang mengalami demam tifoid. Yang pertama yaitu demam terjadi pada sore sampai malam hari, yang nanti demamnya bisa menurun sampai kondisi normal dalam satu hari itu, atau dapat juga naik secara perlahan-lahan. Yang kedua, seseorang yang mengalami demam tifoid dapat mengalami pusing atau nyeri kepala di bagian depan kepala. Kemudian yang ketiga itu seseorang dapat mengalami gangguan di bagian gastrointestinal atau di bagian perut seperti konstipasi atau susah buang air besar, bahkan bisa juga buang airnya itu lembek atau cair. Yang keempat yaitu gejala penyerta lain seperti nyeri otot, kemudian pegal-pegal, batuk, susah makan, kemudian insomnia. Dan yang terakhir, pada demam tifoid yang berat itu dapat dijumpai juga penurunan kesadaran hingga kejang. Lalu, berbahayakah bila demam tifoid itu dibiarkan? Nah, kalau misalnya dibiarkan, itu dapat berbahaya karena ketika seseorang mengalami demam kemudian tidak diobati dan mengalami suhu yang tinggi, bisa dapat mengalami penurunan kesadaran. Maka dari itu, segera konsultasikan ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat. Nah, apabila ada sahabat RSOP yang mengalami keluhan seperti yang disebutkan sebelumnya, silahkan langsung saja datang ke Poliklinik RSOP karena sudah ada dokter penyakit dalamnya loh. Ataupun sahabat RSOP bisa datang langsung ke IGD RSOP Ciamis. Semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk sahabat RSOP semuanya. Dan terima kasih buat semuanya. Jangan lupa komen di postingan ini apabila ada pertanyaan. Sekian, saya Dr. Intan Hanifah, RSOP Ciamis, profesional dan menyenangkan. Wassalamualaikum.